Oke, gimana caranya membaca candlestick dengan price action? Oke, langsung aja teman-teman ke market. Oke. Jadi di sebelah kiri ada MT4, di sini ada broker. Saya gunakan M1 agar video ini tidak terlalu panjang. Oke. Pertama kita harus memiliki yang namanya persepsi tentang baik itu dari candlestick ataupun dari support dan resisten, itu sama saja. Yang penting adalah kita harus mempunyai persepsi dan kemudian menyelaraskan persepsi tersebut dengan pergerakan dari market. Oke. Oke, jadi di sini yang pertama kita harus ketahui adalah di mana kita berada di antara harga apa. Sini ada 600 dan 550. Oke. Di sini menunjukkan bahwa harga yang bagus ada di 600. Di atas ini ada harga yang bagus untuk market maker. Oke. Jadi kalau ada proses begini berarti adanya konsolidasi di sana. Kemudian persepsinya ya dari mana? Kalian bisa lihat dari round number atau price ataupun dari candlestick. Lebih baiknya digabungkan. Oke. Jadi kalian bisa melihat persepsi candle ini. Ini adalah candle hammer. Hammer adalah merupakan engulfing candle. Oke. Jadi candle ini ada 5. Kemudian kita cari tahu di sini 5 candle selanjutnya adalah doji. Doji ini masih bullish. Oke. Kemudian candle setelahnya bisa kita asumsikan ke atas ataupun ke bawah, reject ataupun jadi doji. Nah, ini adalah merupakan prediksi kita, dan masing-masing ini akan memiliki probabilitas sendiri-sendiri. Oke, jadi kita akan masuk di sana jika ada kesempatan. Oke, karena ini sudah candle ketiga, maka tersisa lagi 2. Nah, ini important bullish hammer. Ya sudah, kita akan open buy. Dia akan melewati 600. Oke, kita akan lihat karena dari persepsi tadi itu. Oke. Kalau tidak, dia harusnya sudah turun di area sini dan tidak nembus 200 EMA. 200 EMA yang ditembus adalah memerlukan tren. Jadi sekalian aja ke 600 kan gitu. Oke, kita akan lihat di akhir. Karena menurut saya ini buying pressure teman-teman ya. Iya kan? Ditembus 600-nya. Kalau sudah begini, kita entry di candle terakhir. Ini kan tadi persepsi, kita gunakan persepsi. Oke. Oh, ini bukan candle terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tadi saya mendeteksi buying pressure dan memang dia buying pressure. Cuma kalau ini ke bawah itu hati-hati lagi. Karena harusnya dia ke atas ini. Udah nggak ada reject. Berarti persepsi kita tentang 5 candle tidak menembus 600. Artinya hanya retest ya. Kalau dilihat di 5 candle ini kan retest. Artinya kan candle kita tadi di sini ya. Di sini, kemudian di sini. Artinya dia opening closingnya doji. Jadi ada doji, ada 2 doji di sini. Berarti kalau doji dia konsolidasi. Oke. Nah, kita lihat di sini nih. Ternyata bukan doji, bullish. Bullish tapi kayak bearish hammer. Ini kalau ke atas, oh bukan. Oke. Nah, ini kita harus memastikan rejectnya itu. Oke. Karena di area sini ada semacam SSL. Oke, konsep itu bisa kalian pelajari di mentoring ya.
Oke, karena persepsi tadi nggak jalan, berarti nggak ada break. Artinya tren tidak terlalu strong. Maka kita bisa beralih ke persepsi yang lain. Nah, ini bagus nih. Ini apa? Ini adalah shooting star. Ini adalah pola dari engulfing, reversal pattern, atau evening star. Terserah lah, pokoknya ada tipe-tipe reversal di sini. Dan di sini 4 ya. Jadi kita harus tahu juga di sini itu masih bullish. Dan di sini tentunya dia bullish besar. Oke, bullish besar, ada SB. SB nggak dilengkapi ya sini. Kemudian dojinya jadi shooting star. Nah, pertanyaannya kalau di bawah sini ada rasio yang lebih besar, kita akan lihat di M5 katakanlah. Nah, ini M5 ada 200 EMA. Jadi potensi turun tinggi sekali di sini. Oke. Oke, kita akan lihat EMA-nya di situ. Apakah shooting star ini jalan ataukah tidak? Kalau jalan pasti ada breakout. Dan breakout biasanya dipicu oleh candle-candle spesial. Kayak ini, oke. Nah, kalau di sini membuat morning star kayak gini, berarti ada prediksi reject di sini. Reject untuk apa? Karena di sini uptrend ya, untuk melanjutkan tren, kemungkinan ada. Oke. Oh, tapi dia turun lagi. Oke, kita lihat dulu. Karena kita prediksinya di 4 candle kan. Oke, dia breakout, teman-teman. Maka kita harus menunggu dulu reaksinya di 20 EMA. Kita jangan langsung turun di sini, walaupun ini shooting star. Tapi secara 3 candle, ini 4 candle bagus untuk nembus, ya kan? Untuk nembus. Jadi di sini ya potensi selling pressure ada. Oh, dia balik lagi. Tapi kita harus dia mau jadi apa sebenarnya ini? Kalau dia reject turun, kita akan sell. Oke, sell. Itu namanya rejection dan dia konsolidasi di sini. Maka next candle adalah bearish. Karena 200 ini harus ditembus, teman-teman ya. Tuh kan. Di M5 harus ditembus. Oleh karena itu di sini kelihatan engulfing. Tapi dari 5 menit nggak kelihatan engulfingnya. Itulah makanya saya bilang kita harus punya persepsi. Persepsinya di mana? Persepsinya apa? Relasi dengan support resistennya apa? Oke, sekarang kan sudah berakhir persepsi kita nih. Karena ini yang terakhir tadi. Dia jadi candle kayak gitu. Ya kan? Oke. Sementara relasinya di sini memang 600. Dan dia turun ini karena memang di 5 menit ada 200 EMA yang tidak kita lihat kalau kita hanya fokus pada M1 ini. Karena kita harus mengaitkan antara yang besar, yang kecil. Ini harus sinergi, oke? Kita tidak bisa melihat yang kecil aja untuk memprediksi yang besar. Kita nggak bisa melihat yang besar aja,
untuk memprediksi yang kecil. Jadi keduanya harus seimbang. Oke, sekarang kita lanjut membuat persepsi baru lagi. Kalau kita melanjutkan persepsi itu mungkin kurang meyakinkan ya, karena ujung-ujungnya candlenya kayak gini. Oke, ini adalah candle high wave. High wave adalah tipe-tipe konsolidasi. Jadi yang terjadi di sini harusnya ranging atau habis bearish ya bullish ya kan. Ini kan udah masuk sebagai bullish kan. Dia opening di sini, closing, berarti kemungkinan bullish closingnya itu ada ya. Dan dia nggak mungkin kembali ke support ini kalau dia memang high wave sebagai konsolidasi. Oke, kita lihat. Atau siapa tahu kita melihat hal-hal lain yang lebih menarik yang bisa membawa persepsi kita ke lebih baik lagi. Oke, di sini sepertinya kita bisa baca teman-teman ya, ini adalah merupakan hammer. Hammer adalah tipe dari engulfing bullish dan juga morning star, ya kan? Oke. Entahlah ini salah satunya mereka ya. Terserah kalian mau mengkategorikan yang mana, yang jelas itu adalah reversal pattern. Sekarang kita harus tanya di sini. Ini korelasinya hammer ini dengan apa? Satu, di sini ada kita tahu 200 EMA di M5 5 menit. Kita di M1, oke. Kemudian di sini ada 600. Nah, bukankah bagus nih hammer ini harus nembus ke sini nih? Siapa tahu bisa kan, tapi harus reject di sini dulu kan, baru naik ke atas. Dan di sini 4 candle. Nah, kita lihat di sini. Kalau perilaku hammer sebagai breaker di sini berarti ini harus reject ya kan. Dia harus kembali ke sini. Ke 200 EMA nembus ke atas. Kalau breaker ya. Oke, di sini udah di reject oleh 200 EMA di M5. Sekarang dia masuk di M5 terakhir. Oke, masih ada potensi untuk ke atas. Kalau dia ini ada SB, ada pas ya SB. Kemudian konfirmasinya kita lihat dari mana? Ya dari rejeksi mungkin. Rejeksi dari sini ya. Oke, middle. Tapi ini 4 candle ya, 1, 2, 3, 4 hammer, 1, 2, 3, ini candle terakhir dari 4 candle ya. Oke, nggak ada rejeksi ke openingnya, jadi ya kita nggak asumsikan itu sebagai breaker hammer ya kan. Ya orang dia terus ke bawah ini, ngapain kita buy di sini ya kan. Kita nggak melihat rejectionnya. Berarti kalau itu nggak terjadi, yang terjadi adalah si high wave, iya si high wave ini kan, yang tadi kita tinggalkan high wave-nya kan, ini jadi bullish kan. Nah si high wave-nya yang jadi, berarti konteksnya memang konsolidasi. Oleh karena itu si hammer ini nggak jalan ya kan, karena hammer untuk break itu perlu sebuah trend atau awal dari sebuah MPL gitu ya. Oke, jadi ya itu dia, kayak gitu trading ya. Trading itu persepsi kita dengan persepsi market, oke. Jadi nggak semua candle bisa kita tradingin atau kita bisa ambil posisinya. Kenapa? Karena pada saat persepsi kita jalan, itu persepsi yang lain itu nggak kita baca. Kita hanya punya satu persepsi. Oke, jadi itu harus selaras dengan market. Kayak gitu. Oke, kita akan cari lagi persepsi lain seperti, oke, jangan banyak-banyak ya.
Ini mungkin ya. Kita punya di sini 5 candle inverted bullish hammer. Kita punya di sini 200 EMA M5. Kemudian kita punya di sini 5 candle bearish, ya kan? Nah, bearishnya kayak gitu, inverted bullish hammer. Nah, kira-kira ini inverted bullish hammer ini adalah buying pressure ke 600 ataukah selling pressure ke bawah, breakout di sini. Breakout di 76. Nah, itu probabilitasnya yang mana, itu yang harus kita cari. Nah, kalau dia bergerak ke atas kayak gitu, berarti kan 600 itu udah mau dimakan sama dia. Oke, kita lihat ya. Oke, ini baru 2 candle ya kalau dari persepsi 5 ini. Kita pakai persepsi itu. Kalau ini up berarti aksis di sini rejection. Oke, ini baru 3. Oke, ini bagus nih. Tapi aksesnya udah reject sih ya. Kita harusnya bisa di 200 EMA ya. Karena di sini pasti udah breakout nih. Oke, nggak jalan ya. Kita lihat. Kalau dari segi hammer itu ya, inverted bullish hammer adalah bagian dari dark cloud cover sih, bisa juga. Jadi dia reversal, tapi dalam konteks ranging ini dia bisa jadi retracement. Nah, di sana inverted bullish hammer. Ini udah 3 candle. Ini kita harus lihat rejectnya ini. Ini ke atas nih, teman-teman. Kita tunggu di oke, dia terus ke atas ya. Ini entry-nya nggak aman kalau di atas-atas ini, takutnya ngekor ya. Nah, itu dia. Tapi kalau ini reject membuat bearish shooting star, kita harus tunggu reject juga karena ada 200 EMA di sini. Oke, ini candle keempat, jadi candle terakhir tuh kira-kira gimana? Apakah dia break di sini? Ke bawah dulu baru reject. Oke, kalau kayak gini tuh kan. Itu kalau kita nunggu rejection di sana dengan ekspektasi breakout, tetapi ternyata tidak. Dia malah menjadi bearish besar itu. Oke, jadi inverted bullish hammer yang tadi ini lebih ke arah buying pressure kan, karena aksesnya di sini nggak diturunkan, oke, atau price tidak turun ke sini. Oke, artinya di reject oleh 20 EMA lah kayak gitu. Tapi intinya kita baca juga akses yang lebih besar. Nah, ini kan bagian dari trend. Sedangkan ini adalah candle terakhir ya, memang dia bullish. Oke, jadi kita lupakan persepsi itu ya, karena dia udah lewat ya. Sekarang kita cari yang spesifik aja. Di sini ada, kalau kita gunakan ini hammer, bisa nggak nih?
Ini 5 candle. Akses tetap ada di sini. Kemudian di sini ada. Oke. Jadi dia kalau ini hammer dia turun, kalau mau breakout di sini ya, berarti dia harus ada fake breakout di sini. Atau 20 EMA mendukung. Nah, kita masuk di persepsi ini. Tapi kita harus paham di sini ada level juga di M5 ya, yaitu berapa ini? 200 EMA ya. Ya, ini penting nih 200 EMA M5. Oke, di sini harus ada fake breakout dalam 2 candle. Nah, ini inverted bearish hammer, ini bearish hammer. Oke, ini sebenarnya udah reject ya. Ini harusnya kalau bullish dia itu udah harus buying pressure nih. Oh, oke, buying pressure teman-teman. Jadi saya kelewatan. Oke, kita lihat. Tapi ini sisa 1 candle ya. Saya maunya entry di sini langsung tadi. Ini karena ini harusnya udah buying pressure. Ya kan? Nah, ini kan kalau dari segi entry ini nggak aman banget nih. Kalau dari segi entry. Tapi kalau segi analisis ini udah bagus ya kan? Karena kita tahu di sini buying pressure nih. Oke. Akhirnya 600 sesuai ekspektasi kita di break. Walaupun dengan ya sedikit drama di sini ya. Karena memang persepsi ini yang membawa breakout di sini. Dengan catatan 20 EMA mensupport kita. Oke teman-teman, itu dia trading saya dengan price action ya. Jadi teman-teman buat yang pengen profit konsisten tentunya dengan menggunakan price action seperti ini, kalian bisa ikuti mentorship saya di website ada. Di bawah ini ada link website saya, kemudian kalian cari menu mentorship ya. Di sana ini masih promo teman-teman. Jadi saya masih harga promo di sini untuk mengajari bagaimana cara membaca candlestick dengan seperti ini caranya, dengan konfirmasi, dengan candlestick ya, dengan relasi SNR, dengan persepsi, agar teman-teman lebih baik dalam mencari probabilitas dalam trading ya. Karena dalam trading itu ya kalau candlestick aja ya 50-50. Kalau tanpa disertai konfirmasi dan persepsi yang bagus, yang matang ya. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih. Salam trader.